Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Queen Amali Habibah, kelas 12 IPS 1, nomor absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan tugas remedial geografi materi interaksi desa ke kota. Yang pertama, pengertian desa. Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan memiliki hubungan timbal balik dengan daerah. Kedua, pengertian kota. Menurut R. Bintarto, kota dapat diartikan sebagai sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah dan non-alamiah dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. Di sini ada perbedaan ciri-ciri desa dan kota. Perbedaan masyarakat desa dan masyarakat kota antara lain, masyarakat desa kehidupannya tergantung pada alam. Toleransi sosialnya masih kuat, adat istiadat dan norma kuat, kontrol sosialnya didasarkan pada hukum informal, pola pikir irasional, struktur perekonomian penduduk bersifat agraris. Jadi para masyarakat desa bersifat agraris karena melihat letak dan kondisi lingkungannya, lokasinya. Kemudian masyarakat kota. Masyarakat kota adanya keanekaragaman penduduk, sikap penduduk bersifat individual, adanya pemisah keruangan yang dapat membentuk komplek-komplek tertentu, norma agama tidak kuat dan pandangan hidup kota lebih rasional. Kemudian di sini ada unsur-unsur pembeda masyarakat desa dan kota. Masyarakat desa lebih cenderung mata pencarian penduduk desa homogen, yaitu satu jenis lapangan pekerjaan, seperti petani, nelayan, peternak, dan lain-lain. Kemudian musim cuacanya sangat penting bagi masyarakat desa, karena kalau bertani harus memperhatikan kondisi iklim atau cuacanya. Terus, desa memiliki kepadatan penduduk yang rendah, lembaga sosial terbatas dan sederhana, mobilitas rendah, frekuensi kontak sosial rendah. Kemudian untuk masyarakat kota penduduk kota antara lain mata pencariannya adalah heterogen non-agraris, yaitu bermacam-macam lapangan kerja. Kemudian musim cuaca tidak seberapa penting bagi masyarakat kota. Kota memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, lembaga sosial banyak ragamnya, kemudian mobilitas tinggi dan frekuensi kontak sosialnya tinggi. Terus, di sini ada klasifikasi desa. Klasifikasi desa ada dua, menurut aktivitasnya dan tingkat perkembangan. Yang menurut aktivitasnya antara lain desa nelayan, desa agraris, dan desa industri. Yang kedua, menurut tingkat perkembangan. Ada desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Desa swadaya adalah desa yang masih terpencil atau tradisional. Desa swadaya memiliki ciri-ciri antara lain sebagian besar kehidupan penduduknya masih bergantung pada alam. Lembaga-lembaga administrasi desa belum dilaksanakan atau berfungsi dengan baik. Tingkat pendidikan dan produktivitas penduduknya masih rendah. Kemudian ada desa swakarya. Desa swakarya adalah desa transisi. Sebelum desa swakarya menjadi desa swasembada. Desa ini memiliki ciri-ciri antara lain masyarakat desa mampu menyelenggarakan urusannya sendiri. Lembaga-lembaga administrasi desa sudah berjalan atau berfungsi dengan baik. Mata pencaharian mulai beragam. Kemudian ada desa swasembada. Desa swasembada ini desa yang maju atau berdekatan dengan kota. Memiliki ciri-ciri antara lain adalah sarana dan prasarana desa sudah lengkap, pengelolaan administrasi dilaksanakan dengan baik, pola pikir lebih rasional, dan mata pencarian sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan. Kemudian ada klasifikasi kota.
Klasifikasi kota ada dua, yaitu menurut jumlah penduduknya dan menurut tingkat perkembangannya. Menurut jumlah penduduknya, ada kota kecil, kota sedang, kota besar, dan kota metropolitan. Kota kecil penduduknya sekitar 20.000 sampai 50.000 jiwa. Kota sedang penduduknya sekitar 50.000 jiwa sampai 100.000 jiwa. Kota besar penduduknya ada sekitar 100.000 sampai 1 juta jiwa, dan metropolitan 1 juta sampai 5 juta jiwa. Kemudian di sini ada menurut tingkat perkembangannya. Desa ada 6, tahap eopolis, tahap polis, tahap metropolis, tahap megapolis, trianopolis, dan tahap nekropolis. Yang pertama, tahap eopolis. Tahap perkembangan desa yang sudah teratur. Masyarakatnya merupakan peralihan dari pola kehidupan desa ke kota, seperti desa swasembada tadi. Kemudian tahap polis. Tahap polis adalah daerah kota yang penduduknya masih bersifat agraris. Kemudian yang ketiga ada tahap metropolis, yaitu suatu kota yang penduduknya sebagian kehidupan ekonomi masyarakat sudah mulai ke sektor industri. Yang keempat, tahap megapolis. Suatu wilayah yang terdiri dari beberapa kota menjadi satu sehingga membentuk tahap jalur perkotaan. Yang kelima ada tahap trianopolis, yaitu suatu kota yang ditandai dengan kekacauan pelayanan, kemacetan lalu lintas, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Yang keenam adalah tahap nekropolis, yaitu suatu kota yang mulai ditinggalkan oleh penduduknya atau bisa disebut kota mati. Kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi pola persebaran desa. Yang pertama adalah letak desa, dua keadaan iklim, yang ketiga kesuburan tanah, yang keempat tata air, yang kelima keadaan ekonomi, dan yang keenam ada keadaan budaya. Pola keruangan desa. Pola keruangan desa dapat diidentifikasikan dengan melihat pola pemukiman dan penggunaan lahan. Di sebelah gambar sini adalah pola persebaran pemukiman desa. Kemudian pola pemukiman desa yang pertama ada pola permukiman memanjang atau linier. Pola ini mengikuti alur sungai, jalan, alur rel kereta api, dan garis pantai. Di sini ada gambar yang menunjukkan pola linier. Yang kedua, pola permukiman menyebar. Pola permukiman menyebar ini menyesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah dan keterbatasan air. Contohnya daerah pegunungan. Ada di gambar yang sebelah kanan paling bawah. Yang ketiga, pola pemukiman mengelompok. Contohnya di daerah yang memiliki hubungan kekerabatan. Yang keempat, pola pemukiman mengelilingi pusat kegiatan tertentu. Seperti di pinggiran Danau Toba, pemukiman sekitar alun-alun, dan sebagainya. Kemudian ada perkembangan kota. Perkembangan suatu kota di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Raharjo 2008 sebagai berikut. Yang pertama, penduduk, kondisi penduduk, proses penduduk, lingkungan sosial penduduk. Yang kedua, lokasi yang strategis yang menyebabkan aksesibilitas tinggi. Yang ketiga, fungsi kawasan perkotaan. Yang keempat, ketersediaan fasilitas sosial ekonomi yang lengkap dan strategis. Yang kelima, kelengkapan sarana dan prasarana. Yang keenam, kesesuaian lahan. Yang ketujuh, kemajuan bidang teknologi yang mendorong perkembangan pusat kota menjadi lebih maju. Kemudian ada struktur penggunaan lahan kota. Struktur penggunaan lahan kota ada 3 teori. Yang pertama ada teori konsentrik, yaitu yang pertama, zona pusat daerah kegiatan. Di lingkaran kedua, zona peralihan dari perdagangan ke permukiman. Yang keempat, yang ketiga, zona permukiman buruh. Yang keempat, zona permukiman kelas menengah.
Yang kelima, zona permukiman kelas atas. Dan yang keenam, zona pengelaju atau commuters. Yang kedua, ada teori sektoral. Yang pertama, sektor pemusat kegiatan bisnis. Yang gambar nomor 2, sektor kawasan industri ringan dan perdagangan. Gambar yang ada nomor 3, sektor kaum buruh, yaitu kawasan permukiman buruh. Yang keempat, sektor permukiman kaum menengah. Yang kelima, sektor permukiman adiwisma, yaitu kawasan tempat tinggal golongan atas. Kemudian ada teori inti ganda. Seperti gambar tersebut, ada nomornya. Yang pertama, nomor 1 adalah pusat kota. Yang kedua adalah pusat industri ringan. Yang ketiga adalah kawasan permukiman kaum buruh. Yang keempat, kawasan permukiman kaum pekerja menengah. Gambar nomor 5 adalah kawasan adiwisma atau permukiman kaum kaya. Yang keenam adalah pusat industri besar. Yang ketujuh, pusat niaga atau perbelanjaan lain pinggiran. Dan nomor 8 adalah permukaan suburban. Yang ke-9 adalah zona industri suburban. Kemudian di sini ada desa sebagai hinterland kota. Fungsi desa sebagai hinterland kota antara lain sebagai penghasil bahan baku, sebagai penghasil bahan pangan, sebagai pemasok tenaga kerja produktif, dan yang keempat adalah pusat industri kecil. Nah, di sini ada interaksi desa-kota. Desa-kota, kekuatan hubungan suatu wilayah kota yang berinteraksi dengan wilayah pedesaan akan membentuk wilayah tertentu. Semakin jauh letak suatu daerah dari pusat kota, maka semakin lemah interaksinya dengan pusat kota. Menurut Bintarto, zona interaksi wilayah dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pusat kota. Pusat kota adalah city. Yang kedua, suburban. Suburban adalah suatu wilayah yang memiliki suasana penghidupan seperti perkotaan dan merupakan tempat tinggal pengelaju. Yang ketiga, suburban fringe adalah daerah peralihan desa ke kota. Yang keempat ada urban fringe, yaitu batas terluar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip dengan kota. Kemudian yang kelima, rural urbanigrum fringe, yaitu wilayah yang terletak antara desa ke kota yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran. Yang keenam ada rural, yaitu daerah pedesaan. Dari interaksi kota desa tadi, di sini ada pengaruh positif dan negatif interaksi kota dan desa. Pengaruh positifnya adalah tingkat pengetahuan penduduk desa meningkat. Kemudian perekonomian desa meningkat, ada peningkatan hubungan desa kota, juga ada peningkatan penghasilan desa, dan perubahan atau penyesuaian gaya hidup. Kemudian ada pengaruh negatif interaksi kota desa, antara lain terjadi urbanisasi, desa kekurangan tenaga kerja produktif, hilangnya kawasan hijau, terus ada menyempitnya pemilikan lahan pertanian, terus menurunnya kemampuan lahan sebagai daerah tangkapan hujan dan resapan air, kemudian terdapat daerah kumuh di kota, dan penetrasi budaya kota ke desa. Sekian presentasi saya. Selebihnya kalau ada kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.